Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Ali Nur Mahmudi dan Eva Zulaika akan mempresentasikan tugas mata kuliah manajemen berbasis sekolah yang berjudul Arah Baru Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengertian otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga menyatakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa makna dasar dari otonom adalah adanya suatu kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan-kebijakan sendiri yang ditujukan bagi pelaksanaan roda pemerintahan daerahnya sesuai dengan aspirasi masyarakatnya. Kewenangan yang diberikan bersifat nyata, luas, dan bertanggung jawab sehingga memberi peluang bagi daerah agar dapat mengatur dan melaksanakan kewenangan daerahnya berdasarkan prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan, kondisi, dan potensi masyarakat setempat. Yang kedua, pengertian desentralisasi pendidikan. Desentralisasi adalah sebuah istilah yang mengacu pada penyerahan kekuasaan dari pusat ke daerah. Dalam bidang pemerintahan dan ketatanegaraan Indonesia, arti desentralisasi pun dijabarkan lebih luas sesuai asas-asas otonomi daerah yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi. Mengenai asas desentralisasi ada banyak definisi. Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari bahasa Latin de artinya lepas dan centrum yang berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang terdapat pada sistem desentralisasi. Menurut Smith, ciri-ciri desentralisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Yang kedua, adanya wewenang pemerintahan daerah untuk menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan. Yang ketiga, adanya kewenangan dalam menetapkan dan mengatur norma hukum yang berlaku secara umum dan juga yang sifatnya abstrak. Yang keempat, penerima wewenang adalah daerah otonom di mana fungsi yang diserahkan dapat diperinci atau fungsi yang tersisa. Sedangkan pengertian pendidikan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, pendidikan yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diberikan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Mungkin cukup itu. Selanjutnya poin C,
Relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan adalah kesesuaian antara kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan dengan kebutuhan. Dalam kaitannya dengan persoalan ketenagakerjaan, relevansi adalah kesesuaian antara proses dan materi yang diberikan dalam pendidikan dengan kebutuhan pasar. Jadi relevansi dengan peristilahan lain adalah keterkaitan dan kesepadanan antara pendidikan dan permintaan pasar. Meskipun konsep ini banyak memperoleh tantangan, diantaranya dari golongan humanis yang memandang pendidikan sebagai proses memanusiakan atau lebih luas dari sekedar mengembangkan sumber daya manusia sebagai faktor input sistem produksi. Namun dalam konteks pendidikan sebagai investasi dalam sumber daya manusia, konsep ini banyak sekali dipakai. Terkait dengan relevansi pendidikan adalah efisiensi yang juga perlu dipertimbangkan. Ada dua macam efisiensi yang seharusnya dipertimbangkan, yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal adalah kemampuan lembaga untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk menghasilkan output yang optimal. Di antara indikator utama efisiensi internal dalam pendidikan adalah rendahnya tingkat putus sekolah dan angka mengulang kelas. Rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan dapat dijelaskan dari aspek relevansi pendidikan. Suatu sistem pendidikan yang diukur dari keberhasilan memasok tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi sektor-sektor pembangunan. Secara kasat mata bahwa meningkatkan angka pengangguran di Indonesia karena kualitas sumber daya manusia di Indonesia sebagai hasil dari sistem pendidikan selama ini rendah. Sistem pendidikan di Indonesia selama ini memiliki banyak pengetahuan tetapi kurang terampil dalam dunia kerja. Kemudian poin D, pengertian dan tujuan manajemen di sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu ide tentang pengambilan keputusan pendidikan yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolahan. Pemberdayaan sekolah dengan memberikan otonomi yang lebih besar, di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga merupakan sarana peningkatan efisiensi, mutu, dan pemerataan pendidikan. Pengertian manajemen berbasis sekolah menurut Pahala yaitu 1. Menurut Sudiono, menjelaskan manajemen berbasis sekolah pada hakikatnya adalah penyerasian sumber daya dilakukan secara mandiri oleh sekolahan dengan melibatkan semua kelompok yang berkepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengembalian keputusan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, menurut Nurholis, mengatakan manajemen berbasis sekolah adalah model pengelolaan sekolah dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada sekolah untuk mengelola sekolahnya sendiri secara langsung. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen berbasis sekolah sebagai model penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kewenangan atau otonomi kepada kepala sekolah dalam pengambilan keputusan untuk menyusun dan melaksanakan program pendidikan di sekolah sesuai dengan kebutuhannya melalui pendayagunaan sumber-sumber daya yang ada, termasuk pelibatan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian tujuan manajemen berbasis sekolah. Ada 3 tujuan yang diterapkan manajemen berbasis sekolah, yaitu 1. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam aspek manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah. 2. Mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat setempat. Yang ketiga, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur
komite sekolah dalam membantu peningkatan mutu sekolah. Menurut Nurholis menyatakan tujuan penerapan manajemen berbasis sekolah adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia, baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan secara umum. Bagi sumber daya manusia, peningkatan kualitas bukan hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya, melainkan meningkatkan kesejahteraannya. Sekian dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.